warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini aku Amel. Di sini ini adalah yang kita presentasikan di kelas dan aku presentasikan lagi ke kalian biar paham lah ya. Ini adalah presentasi kita adalah tentang apa ya? Nah, di sini aku memberi kalian contoh desain prinsip desain yang sering digunakan dalam desain grafis, UI, UX, dan visual kayak guys, maaf tadi bukan apa ya? Bukan desain Principlus, tapi Principlus desain sama. Principlus desain tapi yang bagian gestalt kayak adanya similarity, adanya proximity, adanya continuity, adanya closure, adanya figure ground, adanya symmetry and order, and adanya flatness, and adanya common region, and adanya common fate. Thank you. Nah, itu macam-macam gestalt principles gestalt gitu. Terus yang pertama adalah similarity. Ini kayak gambarnya anak-anak sekolah, anak-anak yang mengenakan baju yang sama yaitu seragam sekolah, satu kelompok siswa sekolah. Ini adalah kayak satu kelompok guys. Similarity itu satu kelompok, tapi kita tahu kalau dia satu sekolah itu. Similarity itu adalah otak yang mengelompokkan elemen karena mirip bentuk atau warna stylenya, bukan karena posisinya dekat dan dekat. Terus di situ juga ada di Google Map icon restoran. Kayak restoran tuh udah kelihatan ya kan, ada icon-icon kayak garpu sama sendok tuh. Bentuknya sama. Jadi kita tahu kalau yang merah-merah garpu sama sendok ini kalau itu restoran. Terus tuh warnanya juga biasanya konsisten walaupun icon-iconnya itu jauh tersebar dari berbagai titik peta, otak kita tetap otomatis mengelompokkannya. Jadi, semua ini sama-sama kategori restoran. Jadi kuncinya bukan karena dekat, itu proximity. Itu karena mirip visual, bentuk, atau warna, similarity. Terus kita lanjut ke proximity. Proximity kalian bisa ngeliat anak-anak ini kan. Anak-anak ini yang terdiri dari dekatnya suhu satu sama lain, otak kita otomatis anggap mereka satu kelompok. Kayak ini tuh di tiga ini ada yang lihat ya, aku zoom. Ada yang lagi bersihin, ada yang lagi main, tuh ada lagi yang piket, ada yang lagi megang sapu. Nah, otak kita otomatis anggap mereka satu kelompok. Misalnya kelompok yang lagi nyapu, kelompok yang lagi buang sampah, kelompok yang lagi bercocok tanam. Tempat sampah warna-warni ditaruh berjejer rapat, kebaca sebagai satu set. Itu kalau itu bahwasannya ini tong sampah. Dia nggak mencar-mencar guys, kayak satunya di sini, satunya sono. Enggak. Biar tahu mana sampah basah, mana sampah kering. Nah, kita lanjut. Tulisan di atas, di bawah juga tersusun rapat dan bisa kebaca sebagai satu kalimat utuh, bukan kata-kata yang terpisah. Ayo jaga lingkungan gitu. Terus lanjut lagi. Jadi, walaupun semua objek di poster banyak dan ramai karena ada pengelompokan posisi atau proximity yang kita tahu, mata kita jadi gampang menangkap maknanya. Dan kita lanjut ke menu pangsit. Sudah terkelompok jelas bagian-bagian yang satu kelompok karena mereka berdekatan bagian pangsit mie minuman. Ini
Oh, yang atas pangsit semua guys, ada pangsit mercon, pangsit nyemek, pangsit kuah chili oil. Nah, terus yang ini, oh ini makanan semua, ini kayak permie-mian, tapi kenapa dimsumnya nyempil guys? Kayak ada mie jebeu dan bakso, ada mie jebeu dan dumpling, mie pangsit, mie jebeu pangsit, dan ada mie jebeu tulang, dan ada mie jebeu katsu. Jadi di tengah-tengah ini mie semua. Dan kalau kalian mau es, kalian silakan ke bawah kan mata kalian. Di bawah ini ada es, macam-macam es, kayak air mineral, teh jus, nutrisari, pop ice, good day, freeze, dan topping makanan di atas itu tadi udah diletakin juga kayak macam-macam es tadi, kayak bakso, pangsit tulang, dumpling, chicken, katsu, sosis. Jadi kalian nggak perlu susah-susah mencarinya di mana. Dan kita lanjut ke slide 5, continue. Kita udah ngeliat kan di sini orang-orang ngantri, mata kita udah tertuju menangkap bahwa itu membentuk baris satu, bahwa itu adalah orang yang lagi ngantri. Terus kereta rel yang bergerak searah dan mobilnya yang bergerak searah. Oke, kita tahu kita satu tujuan gitu. Terus kita lanjut ke closure. Pada gambar terlihat potongan-potongan hitam yang lengkap. Kalau sebenarnya potongan itu membentuk gunting. Oh, closure ini adalah kayak kayak barang yang nggak lengkap, tapi mata kita udah tertuju kalau kita bahwasanya ngelihat ini gunting guys. Dan juga Adidas, bentuk hitam pada logo Adidas tersusun seperti potongan atau ujung segitiga miring. Walaupun bagian tengahnya kosong, mata kita otomatis menyambungkan dan melengkapi pola itu sehingga terbentuk bayangan seperti sebuah gunung dan tangga. Nah guys, kan udah kebentukan kayak gunting ini. Oh, ini gunting walaupun gak lengkap tapi kita gunting. Oh, ini kayak gunung sama tangga dah walaupun gak lengkap gitu. Terus tuh lanjut ke penjelasan figur ground. Figur ground ini ada yang pohon, kayak kalau sekilas kalian ini pernah ngeliat apa sih figur ground, kayak pohon kah atau apa? Kalau aku sih pohon. Nah, jika kita melihat bagian hitam, terlihat seperti pohon dengan daun-daun yang riang serta burung-burung yang terbang di langit. Jika kita melihat bagian putih, terlihat seperti dua wajah hewan, kirinya wajah gorila, ini tuh gorila, dan kanannya wajahnya singa. Dan otak kita secara otomatis bisa berganti fokus antara pohon atau hewan. Hal ini menunjukkan bagaimana otak membentuk resepsi berdasarkan hubungan antara figur objek utama dan ground objek latar belakang. Dan ini juga kalau kita fokus pada bagian hitam, maka yang terlihat adalah tiang atau pas bunga ya. Tapi kalau kita fokus kepada ruang kosong bagian terang, ini ibarat terang tuh yang putih atau abu lah ini ya, putih di antara tiang, maka terlihat siluet orang yang saling berhadapan. Kalian ngeliat nggak? Ini kayak ini berhadap sama ini kayak ngadep ke sono, ini sama ini berhadapan gitu. Itu figure ground. Dan pula kita lanjut ke symmetry order. Mana ya symmetry order? Nah, di sini symmetry and order ada dua sosok meram muda yang saling berhadapan dengan posisi tubuh, tangan, dan wajah yang hampir sama. Walaupun warnanya berbeda, otak kita tetap menganggap keduanya sebagai pasangan yang berhubungan karena kesimetrian bentuk dan posisi. Kayak yang pertama tadi ya. Terus lanjut pada gambar terlihat bentuk wajah manusia yang berbentuk dari kombinasi warna hitam dan putih. Bagian hitam bisa diperlihatkan sebagai figur kayak yang tadi, dan figur utama, sementara bagian putih sebagai ground, latar belakang. Tapi ini kita ngeliatnya bersatukan, tapi padahal ini beda guys.
Terus kita lanjut ke frankness. Otak tidak butuh semua detail speaker. Bentuk yang paling sederhana dan stabil terpilih agar cepat dikenali. Kayak ini kalian udah tahu kan ini speaker. Oh, ini speaker. Otak nggak perlu kayak mikir ini apa ya. Bahkan kalau garis lingkungan cuma 1, 2, atau 3 kayak ini, orang tetap paham itu sumber suara atau volume. Dan frankness membuat icon merendah. Cukup ditampilkan dengan bentuk paling sederhana segitiga kotak ini. Pengguna tetap mengerti maksud tanpa perlu yang ribet kayak ini nih beranda. Kalau kita dari mana-mana, oh pasti kita masuk aplikasi pasti kita langsung di beranda. Kalau kita mau keluar aplikasi kayak kalau kita mencari apa-apa ya udah kita ke beranda aja. Terus common region. Pada desain pertama, prinsip common region terlihat dari pengguna kotak atau card. Elemen merupakan icon, judul, dan teks dikelompokkan dalam satu kotak berwarna sehingga langsung diresepsikan sebagai satu unit. Ini kan tuh, ini kayak bersahabatan gitu. Terus lanjut ke prinsip common region terlihat melalui pengguna grid. Ini grid guys, ini menggunakan grid gambarnya dengan beberapa kotak masing-masing. Kotak berfungsi sebagai kontainer yang mengelompokkan teks dan grafik sehingga informasi lebih teratur dan mudah dibaca oleh audiens. Lalu kita lanjut ke common fade. Contoh common fade bisa dilihat di handphone. Ketika kita tarik menu notifikasi ke bawah, semua elemen di layar ikut bergerak turun bersama sehingga mata kita menganggap sebagai satu kelompok. Tuh kayak ini tuh. Ini kalau kita tarik kayak turun bersama, naik bersama gitu, kayak satu kelompok lah ya. Terus contohnya common fade terlihat saat kita swipe ke bawah di HP. Panah hijau menunjukkan arah geraknya dan semua menu pengaturan muncul bersama-sama ke bawah sehingga dipersepsikan sebagai satu kelompok. Oke, sampai sini video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.